Pandemi memberi dampak bagi kaum muda. Tidak hanya bagi kalangan profesional atau karyawan muda, namun juga bagi mahasiswa dan pelajar. Organisasi Buruh Sedunia ILO atau ILO melakukan survei global dan nasional pada tahun 2020. Survei ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi terhadap lapangan kerja bagi kaum muda. Total 942 orang pekerja perempuan dan laki-laki mengikuti kedua survei ini. Mayoritas responden adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. ILO mengungkapkan bahwa kaum muda Indonesia merasa tidak siap jika harus terus bekerja dan atau belajar dari rumah. Sekitar 76% diantaranya mengatakan produktivitas mereka menurun. Bagi pekerja muda, survei ini menemukan bahwa 1 dari 5 responden harus berhenti bekerja karena pandemi. Terkait minat kaum muda Indonesia untuk memulai dan mengembangkan bisnis daring. Sekitar 41% responden survei gabungan menyatakan tertarik untuk memulai dan membangun bisnis daring. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lucy. Aku adalah anak muda dengan passion di bidang perkantoran karena aku lulus dari D3 Sekretaris Kadita yang sekarang melanjutkan setelah tahap 1 di Universitas Pelita Harapan. Tapi sebelum aku cerita tentang gimana pandemi ini berdampak sama aku mau kenalin 2 teman baik aku. Di sini ada Opi dan juga ada James. Opi, James, halo. Hai Lucy. Nah, aku mau kenalin dulu. Opi, kenalin diri ya, nanti langsung disusul James. Oke, hai teman-teman, aku Opi. Sama juga seperti Lucy, aku resign dari tempat kerjaku karena pandemi. Dan sekarang yang aku kerjakan adalah bertani. Makasih Opi. James, boleh? Halo semuanya, kenalin aku James, mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Jakarta. Dan aku sekarang lagi sibuk untuk menyusun tugas akhir aku. Nah, teman-teman, mereka adalah 2 teman baik aku, walaupun kami berbeda jarak, namun kami masih sering silaturahmi online, by Zoom, by Gmeet, atau by WhatsApp. Nah, tunggu cerita kami ya. Lucia Febrina, Christina Ayunovia, dan James Denika Eleazar Tue adalah 3 sahabat dengan latar belakang berbeda. Lucia adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan. Pandemi membuatnya terpaksa mundur dari pekerjaan sebelumnya dan membuat ia harus kembali ke rumahnya di kota Bandar Lampung. Christina atau yang biasa disapa Opi adalah seorang mantan karyawan yang juga harus kembali ke kampung halamannya di Purworejo. Sementara James adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang berdomisili di Jakarta. Kedekatan mereka bertiga kini harus terpisah jarak waktu, namun mereka tetap dapat saling mendukung satu sama lain. Waktu awal muda pandemik itu awal Maret 2020. Waktu itu kampus Lucy sebagai kelas karyawan tentu harus datang ke kampus setiap malam. Tapi karena ada pandemi datang, lalu kami dapat pengumuman untuk belajar dari rumah. Waktu itu hanya sekitar 3 minggu. Lalu setelah itu di-extend sampai hari ini. Kalau aku pribadi sih sebenarnya agak kurang suka dengan kampus online, karena aku adalah pribadi yang agak cukup malas gitu. Karena kalau aku di rumah, aku tuh biasanya cenderung untuk buka laptop bukan untuk belajar, tapi untuk kayak entertain myself. Jadi aku sebenarnya agak kurang suka. Namun karena aku masih punya teman-teman aku yang aku bawa di sini, terus aku punya mamah juga di rumah. Jadi mau nggak mau kayak udah kerjain gitu. Jadi mau nggak mau harus kerjain. Kalau James gimana, James? Kalau aku waktu pas pandemi itu kebetulan lagi minggu-minggunya praktek. Jadi seharusnya kan praktek itu full 2 minggu. Di hari pertama kita langsung diliburin. Jadi itu nggak diliburin sih, bahkan waktu pas pengumuman hari Sabtu atau Minggu untuk sekolah online, kampus aku masih suruh masuk di hari Seninnya, cuman kita dipulangin lagi. Itu masih pagi-pagi dan ya udah belum ada keputusan, akhirnya prakteknya dibatalin terus
ganti dengan pembelajaran biasa. Kalau misalkan pembelajaran secara online sendiri, aku justru lebih senang karena aku bisa belajar lebih fleksibel di rumah. Jadi aku belajar dengan cara aku sendiri dan ngatur waktunya tuh juga lebih enak. Nah, menurut Lucy sendiri, dampak negatif dari adanya pembelajaran dari rumah ini, kalau Lucy itu adalah orang yang malas kalau belajar sendiri. Lucy itu baru termotivasi kalau punya teman. Jadi, menurut Lucy harus cukup berjuang buat ngerjain tugas sendiri, belajar sendiri, gitu. Itu dampak negatifnya. Kalau positifnya dari Lucy adalah Lucy bisa menghemat biaya dan tenaga untuk datang ke kampus. Jadi, tenaga Lucy bisa Lucy alurkan untuk hal lain dan ongkosnya juga bisa disimpan buat Lucy tabung gitu. Kalau James, gimana James? Negatif positifnya gimana? Kalau negatifnya, kalau aku pribadi sih lebih ke tadi prakteknya itu, karena udah online jadi kita nggak bisa langsung nerapin teori ke prakteknya. Jadi padahal itu penting banget soalnya untuk di jurusan aku praktek itu. Jadi waktu pas magang juga rada kesulitan karena prakteknya tuh rada kurang untuk di semester aku waktu itu. Cuman positifnya aku lebih fleksibel untuk ngatur jadwal aku, dan karena online jadi kan setiap kelas itu biasanya habis kelas itu direkam kan di Zoom. Nah jadi aku bisa ngulang-ngulang materi lagi lewat di video yang udah direkam. Terus kalau misalkan ngerjain tugas segala macem biasanya cuman by chat, line atau WhatsApp, sekarang bisa video call ke Zoom. Jadi lebih, walaupun kepisah jarak tapi ya aku bisa benar-benar ngobrolnya tuh lebih enak karena bertatapan muka gitu. James, yang aku tahu James lagi semester akhir kan ya? Iya, Lus. Nah terus gimana tuh, cari tempat magang lagi pandemi gini susah nggak sih? Ini berdampak nggak sama tugas akhirnya James? Nah pas mau magang ini aku baru ngerasain ternyata pandemi itu benar-benar menyusahkan, karena aku baru kerasa dampaknya di situ. Jadi waktu pas magang, mulai dari ngurus surat sampai nyari tempat magang itu memang cukup sulit, karena ngurus surat itu belum bisa online, jadi harus datang ke kampus dengan mematuhi protokol kesehatan. Terus jadi ya nggak sebebas kita membuat surat pada sebelum-sebelumnya. Dan waktu pas cari magang juga banyak proyek-proyek yang nggak nerima mahasiswa magang, karena memang keadaan seperti ini takutnya kan tertular, terus jadi takutnya proyeknya itu yang harus tanggung jawab kalau misalkan salah satu anak magangnya kena COVID. Oh ya James, beberapa bulan yang lalu Ibu sama Anthony ini kan kena COVID ya? Iya, Lus. Nah itu gimana James bagi waktu antara tugas akhir sama ngurusin Ibu dan Anthony? Ya, waktu pas pertama kali ibu aku sama adik aku kena COVID, sebenarnya tuh ada beberapa hari yang benar-benar aku harus stop dulu nggak ngerjain tugas akhir aku, karena kan banyak yang harus diurus juga, terus ngebantuin, belum bisa menyesuaikan dengan keadaan gitulah. Nah terus sampai berapa hari, terus kayak oh ya udah ngatur waktunya segini. Cuman memang terkendala sedikit sih, jadi banyak waktu yang aku gunain untuk tidak mengerjakan tugas akhir aku. Jadi lebih banyak untuk mengurus rumah, terus mengurus adik aku juga yang isoman di rumah, kayak gitu. Keren banget. Oh ya James, tapi di luar ini semua tuh kita tuh sering banget nggak sih ngerepotin Opi kayak tengah malam, Pi di mana? Mau cerita dong. Kalau nggak, misalnya kita lagi ketemu di mana, tahu nggak sih? Iya nggak sih, James? Iya, benar banget, Lus. Pi, mana Opi? Ada orangnya nggak, Di? Iya. Emang nih berdua nih senengnya. Jadi emang si James ini kan emang teman kita yang paling muda ya, di antara kita bertiga yang paling muda nih. Dan juga aku jadi ketua OMK di Gereja Santa Teresia, dan James ini juga adalah wakilnya aku. Jadi terima kasih juga James sudah membantu banyak hal. Lucy juga, ya Lucy sebagai bumbu-bumbu pelengkap aja lah ya. Canda ya Lus, canda.